Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di acara dengan Kak Lisa di sekolah minggu di rumah aja. Adik-adik, gimana kabar? Shalom. Hai teman-teman. Hai kakak guru. Aku kangen sama sekolah mingguan. Halo guru-guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Shalom. Halo teman-teman, halo guru sekolah minggu. Nah, Kak Lisa kaget loh, terima video dari kalian, kiriman video bukan main. Semangat kalian untuk bisa terus sekolah minggu lagi. Memang sudah beberapa bulan ini kita tidak bisa sekolah minggu di gereja karena masalah pandemi corona. Tapi nggak apa-apa, kita harus di rumah terus. Nggak apa-apa, kita tetap berdoa supaya masalah corona ini bisa cepat berlalu sehingga kita boleh kembali beribadah sekolah minggu, berkumpul bersama dengan teman-teman sekolah minggu, dengan kakak guru di gereja. Kita boleh belajar bersama-sama firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita akan menyanyi bersama-sama biar semangat ya. Kita menyanyi bersama-sama, memuji nama Tuhan sehingga Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita sekarang akan berdoa ya. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau masih menyertai kami hingga saat ini. Kau berikan pada kami kesehatan dan kesempatan untuk kami kembali boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kami boleh memuji akan nama-Mu. Kau tolong kami semua Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik, anak-anak yang dengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar akan firman-Mu, tolong kami semua Tuhan.
Karena dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari pelajaran 8 tentang Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan ayat hafalannya diambil dari Lukas pasal 9 ayat 11c. Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Sekali lagi ya, Lukas pasal 9 ayat 11c. Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Nah, adik-adik, kabar tentang keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Tuhan Yesus sudah dibicarakan oleh orang banyak. Mereka saling menceritakan mengenai apa yang mereka lihat. Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus membuat mujizat. Sehingga suatu hari, pada waktu Tuhan Yesus datang di sebuah kota, ada orang yang sakit kusta. Adik-adik tahu sakit kusta? Itu satu badan itu luka dan berbau semua. Jadi biasanya pada waktu itu, orang yang sakit kusta itu tidak boleh kemana-mana. Mereka ditaruh di luar kota. Mereka tidak boleh masuk ke dalam kota. Mereka dikucilkan. Jadi waktu orang kusta itu tahu Tuhan Yesus datang, dia datang ke Tuhan Yesus, kemudian dia berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan aku. Orang itu terus memohon pertolongan dari Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk memberikan kesembuhan kepadanya. Nah, kemudian Tuhan Yesus melihat orang kusta tadi. Tuhan Yesus merasa kasihan kepada orang itu. Tuhan Yesus ingin sekali menolong orang itu. Maka Tuhan segera mengulurkan tangan untuk menjamah orang tadi. Tuhan Yesus berkata, aku mau supaya engkau menjadi sembuh, kata Yesus kepada orang itu. Tuhan Yesus segera menjamah tangan si kusta itu, dan seketika itu juga orang kusta itu menjadi sembuh. Badannya menjadi bersih kembali, dia sehat kembali. Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Ya, Tuhan Yesus memberi kesembuhan. Orang kusta itu bahagia sekali, dia senang. Dia berteriak-teriak memuji Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dia sangat bersukacita. Karena apa? Karena kalau dulu orang-orang menjauhi dia, sekarang mereka pasti mau menerima dia menjadi temannya. Dia boleh kemana saja, dia boleh pergi ke gereja. Orang kusta itu sembuh. Kemudian Yesus berkata kepada orang kusta itu, engkau telah sembuh. Maka karena itu, pergilah kepada imam-imam dan persembahkanlah persembahan kepada Tuhan. Inti dari pelajaran pada hari ini adalah satu, kita harus selalu mengucap syukur pada Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kita. Ya. Kedua adalah kita punya Allah yang kuasa, Allah yang sanggup untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi kita nggak usah khawatir, walaupun sekarang ada virus corona atau ada banyak virus-virus baru yang ditemukan, kita nggak usah khawatir. Karena kita mempunyai Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup memberikan kesehatan kepada kita dan sanggup untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Ketiga, apa? Pada waktu orang kusta tadi berteriak-teriak untuk minta tolong, Tuhan tergerak hatinya untuk menolong orang kusta itu. Nah, kita juga harus gitu ya. Kalau ada orang yang membutuhkan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau menolongnya. Kalau ada teman yang sakit, kita harus berdoa untuk mereka. Ada teman yang sedih, kita harus mau untuk menghibur teman-teman kita semua. Adik-adik, kali ini kakak mau bercerita tentang seekor anjing. Ada seekor anjing yang menggonggong terus-menerus. Dia juga menggonggong pada chef yang biasanya memberi dia makan. Chef itu memberi dia makan, dia tetap menggonggong terus. Anjing itu terus menggonggong-gonggong. Dia ingin chef supaya mengikutinya. Tetapi chef itu tidak mau mengikutinya, akhirnya digigit celananya.
supaya Chef ikut. Loh, sama Chef gak diurus, ditutup pintunya. Akhirnya anjing terus menggonggong. Anjing itu juga menggonggong di kumpulan orang-orang banyak. Ke sana kemari dia juga menggonggong tak henti-hentinya di bangunan-bangunan yang samping-samping rumah orang juga terus tak henti-hentinya dia menggonggong. Ketika berjumpa dengan sepasang suami istri yang dilihat ramah, anjing ini juga terus menggonggong ingin supaya suami istri ini mengikuti dia. Karena suami istri itu tidak mengerti maksud dari anjing, anjing ini berusaha untuk supaya mengikuti dia dengan cara menarik syalnya. Anjing ini tidak lelah terus menggonggong-gonggong sampai di seluruh penjuru kota dia terus menggonggong. Anjing juga berusaha mengambil payung seorang kakek, tidak tahu maksudnya apa. Seluruh kota tidak senang dengan anjing ini karena sangat mengganggu, menyala tak henti-hentinya sampai jam 3 malam masih menjaga. Karena anjing sangat mengganggu, sehingga dipanggillah petugas hewan untuk mengurus anjing yang menjalak ini. Petugas hewan tidak mampu mengatasi anjing itu, sehingga dia mengeluarkan pistol dan menembaknya. Ternyata yang kena tembak hanya kakinya saja. Karena petugas itu sangat marah pada anjing itu, sehingga ditembak matilah anjing itu. Anjing itu meninggal di atas saluran air. Belum meninggal, anjing itu menangis karena dia merasa tidak bersalah dan orang-orang tidak mengerti maksud daripada dia menggonggong terus-menerus. Dalam ingatan anjing itu, dia melihat seorang wanita muda yang membuang bayinya di dalam saluran air itu. Karena anjing ingin menolong bayi, sehingga dia terus menggonggong, mencari pertolongan sampai di seluruh kota, sehingga menyebabkan orang tidak suka pada anjing itu. Meskipun dia adalah anjing penolong bagi bayi itu, tapi dia mati dengan sia-sia. Inti sari dari cerita itu adalah kita harus bersyukur untuk apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Salah satu contohnya adalah kita masih bisa bersuara dan berbicara, sehingga orang lain mengerti apa yang kita mau. Jangan seperti cerita anjing tadi ya. Oleh karena itu, gunakan suara kita untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan cara berkata yang baik dan sopan, tidak berbicara kotor, dan tidak menggunakan suara kita untuk marah-marah. Juga adik-adik harus suka memberi pertolongan pada orang lain dengan keadaan yang adik-adik miliki saat ini. Jangan kita berkata, karena kita ini jelek, karena aku orang gak punya, karena aku tidak mampu, maka saya tidak bisa menolong orang lain. Seharusnya gunakan apa yang ada pada kamu untuk menyenangkan orang lain. Kita akan menutup pelajaran pada hari ini
Kita akan berdoa bersama-sama ya. Tutup mata, lipat tangan adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami tahu bahwa kami mempunyai Allah yang kuasa, Allah yang sanggup untuk berikan kepada kami kesehatan, Allah yang memelihara kami, Allah yang sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, kami punya Allah yang baik, Allah yang mengerti akan semua masalah kami, Allah yang memelihara kami. Kami serahkan saat ini akan adik-adik kami sekolah minggu dan juga dengan keluarganya. Kau berkati mereka dengan kesehatan, Kau mencukupi semua kebutuhan mereka, agar kami semua boleh selalu berada dalam tangan kuasa-Mu, agar Engkau selalu memelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan masalah pandemi corona ini Bapa, Engkau tolong agar masalah corona ini boleh segera berakhir, sehingga kami semua boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk bisa beribadah di gereja-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu kembali bersama-sama di gereja. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Karena hanya dalam nama Yesus kami boleh berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.